genitnya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya sampai orang-orang dipermalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Benarkah yang memotong uang untuk supir itu adalah Panandar, bukan Dishub ya? Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Jadi klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda. Saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub, tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen, minta klarifikasi seperti itu ya. Itulah yang saya dapat sampaikan. Nuhun, terima kasih. Jelas ya, di sini Panandar sudah mengakui bahwa dia telah memotong uang insentif untuk supir ya. Walaupun alasannya dengan cara ucapan terima kasih ya, tapi itu adalah pungli dan harus diselesaikan, ditindak tegas, karena hal semacam ini sudah merajalela di kalangan kita ya di Indonesia. Proses jebloskan ke penjara agar tidak ada lagi Panandar yang lainnya ya. Oke, ada seseorang yang menasihati Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Namanya genitnya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya sampai orang-orang dipermalukan. Begini, pelayan publik yang melakukan pelanggaran aturan, diduga melakukan pelanggaran aturan, tegur dulu secara lisan, tegur secara tertulis, panggil dia berkomunikasi langsung dengan atasannya, minta atasannya untuk berkomunikasi langsung, dan atasannya itu bukan Gubernur Jawa Barat. Atasannya adalah Bupati Bogor. Sampaikan, kenapa? Minta penjelasan dari yang bersangkutan. Sehingga tidak divonis duluan, tetapi ada proses klarifikasi. Nah, ketika terbukti atau membangkang, nah baru kemudian ada sanksi yang diberikan pada yang bersangkutan. Itu poin penting bagi pejabat pelayanan publik dalam berkomunikasi, dalam memperlakukan aparat pelayanan publik itu sendiri. Berikutnya, ini soal etika Pak Deddy Mulyadi maupun para pejabat yang lain. Jangan pernah bangga dengan memarahi orang di tengah umum, apalagi melalui media sosial seperti sekarang ini. Tidak boleh bangga. Justru itu
satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya dalam memberikan berkomunikasi dengan aparatnya atau dengan masyarakat. Orang itu kalau dia bersalah atau diduga bersalah, panggil dulu, ajak berkomunikasi. Jadi jangan langsung ditegur, dimaki-maki di depan publik. Itu bukan pemimpin yang baik kalau seperti itu. Jadi di tengah kepopuleran dan kekreatifan Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang perlu diatensi secara khusus, diberikan masukan secara khusus, dinasihati secara khusus adalah soal etika dalam berkomunikasi dengan publik. Gitu ya. Jangan sampai juga ini cari sensasi terus gubernur ini. Orang ini cari sensasi terus. Bukan simpati dari masyarakat yang akan diperoleh, tetapi justru kebencian. Bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya kami sudah mengambil langkah yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dia. Itu ya tadi nasihat dari Bapak ini ya. Silakan tandai orangnya ya. Menyebut Kang Deddy genit dalam memanfaatkan jabatannya ya untuk mempermalukan para pelayan publik ya. Kang Deddy mempermalukan orang-orang, bukannya ditegur dulu, tapi langsung dipublikasi sehingga orang-orang malu ya. Makanya Pak, kalau merasa bersalah, itu salah, jangan coba-coba bermain dengan Kang Deddy. Kang Deddy punya media, apapun yang ada di lapangan itu semua terekam Pak. Jadi kalau ada orang yang bermain seperti ini, adanya potongan, insentif, itu langsung kena media Pak. Kalau Anda tidak mau dipermalukan, makanya stop sampai sekarang, jangan lagi Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Semua para pelayan, para pekerja, para PNS, jangan Anda melakukan hal-hal yang akan membuat Anda malu. Karena Kang Deddy punya media ya. Dan juga Bapak ini mengatakan kepada Kang Deddy, jangan selalu cari sensasi ya. Aduh, sensasi apa Pak? Dari dulu Kang Deddy itu sudah bergerak Pak. Ya, marah-marah Kang Deddy itu tidak menyakiti hati orang lain, tapi membuat orang lain sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, Pak. Coba, Ibis fantasi, apakah semua orang jadi marah? Tidak, Pak. Semua orang jadi merasa tersadari, Pak. Para pekerjaannya dibantu. Penggusuran di Kali Gabus, di Kali Bekasi, semua menerima bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat membangun bangunan di atas kali itu adalah suatu pelanggaran, itu adalah salah. Coba, apakah ada pemimpin yang menggusur masyarakat, masyarakatnya sukarela ya, bahagia, tidak merasa terdolimi? Apakah ada? Saya kira hanya di zaman Kang Deddy Mulyadi, masyarakat semua bahagia, masyarakat semua tidak merasa terdolimi, rumahnya, bangunannya digusur ya. Waduh, ini lihat bagaimana
transfer positif dari Kang Deddy Mulyadi agar semua para pelayan, para pemimpin yang tugasnya untuk melayani masyarakat itu mempunyai rasa bekerja dengan baik, bukannya hanya ngambil gaji buta, tidak ada pekerjaan, minta tunjangan kerja. Aduh, Pak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.